perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini menjadi salah satu efek yang sangat signifikan dalam perubahan kondisi bumi selama beberapa dekade dan abad ke depan. Namun, bagaimana dengan nasib bumi jika terjadi pemanasan bertahap saat matahari menuju masa akhir hidupnya sebagai bintang katai putih? Akankah bumi bertahan, ataukah masa tersebut akan menjadi masa akhir kehidupan bumi? Miliaran tahun lagi, matahari akan mengembang menjadi bintang raksasa merah. Saat itu, dia akan membesar dan menelan orbit bumi. Akankah bumi ditelan oleh matahari seperti halnya Venus dan Merkurius? Pertanyaan ini telah menjadi diskusi panjang di kalangan astronom. Akankah kehidupan di bumi tetap ada saat matahari menjadi katai putih? Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Robert Cannon Smith, ketika matahari menjadi bintang raksasa merah, ekuatornya bahkan sudah melebihi jarak Mars. Dengan demikian, seluruh planet dalam di tata surya akan ditelan olehnya. Akan tiba saatnya ketika peningkatan fluks matahari juga meningkatkan temperatur rata-rata di bumi, sampai pada level yang tidak memungkinkan mekanisme biologi dan mekanisme lainnya tahan terhadap kondisi tersebut. Saat matahari memasuki tahap akhir evolusi kehidupannya, dia akan mengalami kehilangan massa yang besar melalui angin bintang. Dan saat matahari bertumbuh atau membesar dalam ukuran, dia akan kehilangan massa, sehingga planet-planet yang mengitarinya bergerak spiral keluar. Lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana dengan bumi? Akankah matahari yang sedang mengembang itu mengambil alih planet-planet yang bergerak spiral? Atau, akankah bumi dan bahkan Venus bisa lolos dari cengkramannya? Saat matahari menjadi bintang raksasa merah, di usianya yang ke-7,59 miliar tahun, matahari akan mulai mengalami kehilangan massa. Matahari pada saat itu akan mengembang dan memiliki radius 256 kali radiusnya saat ini, dan massanya akan tereduksi sampai 67% dari massanya sekarang. Saat mengembang, matahari akan menyapu tata surya bagian dalam dengan sangat cepat, hanya dalam 5 juta tahun. Setelah itu, dia akan langsung masuk pada tahap pembakaran helium yang juga akan berlangsung dengan sangat cepat, sekitar 130 juta tahun. Matahari akan terus membesar, melampaui orbit Merkurius dan kemudian Venus. Nah, pada saat matahari akan mendekati bumi, dia akan kehilangan massa 4,9 kali 10⁻20 ton setiap tahunnya, setara dengan 8% massa bumi. Setelah mencapai tahap akhir sebagai raksasa merah, matahari akan menghamburkan selubungnya, dan inti matahari akan menyusut menjadi objek seukuran bumi yang mengandung setengah massa yang pernah dimiliki matahari. Pada saat itu, matahari sudah menjadi bintang katai putih. Bintang kompak ini pada awalnya sangat panas, dengan temperatur lebih dari 100.000 derajat Celcius namun tanpa energi nuklir. Dan dia akan mendingin dengan berlalunya waktu seiring dengan sisa planet dan asteroid yang masih mengelilinginya. Saat itu, bumi berada di dalam zona habitasi, atau layak huni dalam tata surya. Zona layak huni atau habitasi merupakan area di dekat bintang, di mana planet yang berada di situ memiliki air berbentuk cair di permukaannya, dengan temperatur rata-rata yang mendukung adanya kehidupan. Temperatur planet tersebut bisa menjadi sangat ekstrim dan tidak nyaman untuk kehidupan, namun syarat utama zona habitasinya adalah keberadaan air yang cair. Tidak dapat dibungkiri, saat matahari jadi raksasa merah, zona habitasi akan lenyap dengan cepat. Saat matahari melampaui orbit bumi dalam beberapa juta tahun, dia akan menguapkan lautan di bumi, dan radiasi matahari akan memusnahkan hidrogen dan air. Saat itu, bumi tidak lagi memiliki lautan, tetapi suatu saat nanti, dia akan mencair kembali. Nah, saat bumi tidak lagi berada dalam area habitasi, lantas bagaimana dengan kehidupan di dalamnya? Akankah mereka bertahan? Atau mungkin beradaptasi dengan kondisi yang baru tersebut,
Atau itukah akhir dari perjalanan kehidupan di planet bumi? Yang menarik, meskipun bumi tidak lagi berada dalam zona habitasi, planet-planet lain di luar bumi akan masuk dalam zona habitasi baru milik matahari, dan mereka akan berubah menjadi planet layak huni. Zona habitasi yang baru dari matahari akan berada pada kisaran 49,4 astronomical unit sampai 71,4 astronomical unit. Ini berarti areanya akan meliputi juga area sabuk Kuiper, dan dunia es yang ada di sana saat ini akan meleleh. Dengan demikian, objek-objek di sekitar Pluto yang tadinya mengandung es, sekarang justru memiliki air dalam bentuk cairan yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan. Bahkan bisa jadi, Eris akan menumbuhkan kehidupan baru dan menjadi rumah yang baru bagi kehidupan. Nah, apakah ini akhir perjalanan planet bumi, ataukah bumi akan selamat? Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Smith, bumi tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan meskipun bumi memperluas orbitnya 50% dari orbit sekarang, bumi tetap tidak memiliki peluang untuk selamat. Matahari yang sedang mengembang akan menelan bumi sebelum dia mencapai batas air massa sebagai raksasa merah. Setelah menelan bumi, matahari akan mengembang 0,25 astronomical unit lagi dan masih memiliki waktu 500.000 tahun untuk terus bertumbuh. Saat bumi ditelan, dia akan masuk ke dalam atmosfer matahari. Pada saat itu, bumi akan mengalami tabrakan dengan partikel-partikel gas. Orbitnya akan menyusut, dan dia akan bergerak spiral ke dalam. Itulah akhir dari kisah perjalanan bumi. Sedikit berandai-andai bagaimana menyelamatkan bumi. Jika bumi berada pada jarak 1,15 astronomical unit, maka dia akan dapat selamat dari fase pengembangan matahari tersebut. Nah, bagaimana bisa membawa bumi ke posisi itu? Meskipun terlihat seperti kisah fiksi ilmiah, namun Smith menyarankan agar teknologi masa depan dapat mencari cara untuk menambah kecepatan bumi agar dapat bergerak spiral keluar dari matahari menuju titik selamat tersebut. Yang menarik untuk dikaji adalah umat manusia seringkali gemar berbicara tentang masa depan bumi miliaran tahun ke depan. Padahal di depan mata, kerusakan itu sudah mulai terjadi. Bumi saat ini sudah mengalami kerusakan awal akibat ulah manusia, dan hal ini akan terus terjadi. Bisa jadi, akhir perjalanan bumi bukan disebabkan oleh evolusi matahari, tapi oleh ulah manusia itu sendiri. Tapi bisa jadi juga, manusia akan menemukan caranya sendiri untuk lolos dari situasi terburuk yang akan dihadapinya. Nah, apakah kalian terbayang bagaimana keadaan bumi saat matahari berevolusi? Seandainya kalian ada di posisi manusia yang mengalami saat-saat tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video yang lainnya.